Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destriana Andani, NPM 1001020217039, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, saya akan memaparkan materi jurnal saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Lahan Tambang Emas di Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung. Latar belakang masalah, Indonesia disebut dengan negara maritim, negara yang mempunyai laut, danau, sungai yang luas. Masing-masing sumber daya alam tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda bagi kebutuhan kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, Islam memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk mengelola dan mempergunakan sumber daya alam tersebut dengan berbagai cara, termasuk dengan cara media. Yang pertama, ada yang menggarap tanah yang tidak berpenghuni atau tidak bertuan. Yang kedua, bisa dengan cara mewarisi dan mengalihkan hak milik. Contohnya termasuk penjualan, wasiat, dan transaksi lainnya yang disertifikasi dan diizinkan oleh agama. Salah satunya yaitu adalah mineral yang tak kasat mata, yaitu mineral yang harus melalui proses tertentu seperti emas, perak, besi, baja, dan timah. Berbagai permata yang terkandung di dalam lapisan tanah. Semua itu tentu saja tidak dapat dimiliki dengan hasrat menguasai tanah yang tidak berpenghuni. Oleh karena itu, manfaat pada ijarah adalah suatu yang mubah. Manfaat barang yang disewakan dapat diperoleh dengan secara hakiki dan syar'i. Sedangkan menurut Hasbi Asidik bahwa ijarah adalah akad yang digunakan untuk mengembalikan suatu keuntungan atau sama dengan menjual suatu manfaat. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung. Dan tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung. Tujuan yang kedua untuk mengetahui secara jelas tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung. Kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip usaha dalam Islam. Yang kedua, tujuan usaha dalam Islam. Ketiga, pengertian pertambangan. Dan keempat, tinjauan hukum Islam terhadap tambang emas. Dan kelima yaitu konsep muamalah. Metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data ada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan sumber data sekunder yaitu diambil langsung dari sumber-sumber yang sudah ada dari berbagai literatur, baik dalam buku, berbagai jurnal, dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Jenis data yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau field research yang bertujuan untuk mendapatkan data dan gambaran tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data ada 3 cara, yaitu dengan cara dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, maksudnya yaitu menganalisis dan menggambarkan permasalahan, analisis secara keseluruhan dari apa yang ada di lapangan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pelaksanaan sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung. Sewa menyewa lahan tambang emas ini untuk menentukan harga berawal dari pertemuan antara investor dan pemilik lahan untuk melihat bagaimana keadaan lokasi, luas lahan, medan untuk menempuh jarak ke daerah yang akan disewakan tersebut. Untuk menentukan harga tersebut, investor dan pemilik lahan mempunyai beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu kurang produktifnya lahan tersebut sehingga pemilik lahan enggan untuk mengelolanya. Yang kedua, jenis dan kualitas lahan. Yang ketiga, luas dari areal tambang.
Untuk mengetahui luas lokasinya, pemilik tanah dan investor mendatangi langsung ke lahan yang akan disewakan. Dan ketiga, akses atau medan untuk menuju tempat yang akan disewakan tersebut. Jika mudah untuk dijangkau, maka harga dari sewa lahan tersebut akan lebih tinggi, dan begitupun sebaliknya. Disyariatkan ijarah atau sewa menyewa cukup besar karena mengandung banyak manfaat baik bagi penyewa maupun pemilik lahan. Pekerjaan satu orang belum tentu bisa dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Apabila yang disewakan tersebut berbentuk barang, maka disyariatkan agar barang tersebut disebut dalam suatu akad, agar hal tersebut tidak membawa mudarat di kemudian hari bagi kedua belah pihak, baik bagi penyewa maupun pemilik lahan. Jadi, kesimpulan dari pemaparan di atas yang dapat disimpulkan oleh penulis yaitu bahwa pada penentuan harga sewa lahan tersebut ada unsur spekulasi, yaitu belum adanya kesepakatan mengenai harga dari lahan tersebut, padahal di dalam lahan tersebut terdapat kandungan emas yang dihasilkan lebih tinggi daripada harga sewanya. Yang kedua, tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari dan Jabir radhiyallahu terkait pasukan tentara menunjukkan bahwa keberadaan goror dalam akad tabaru dibolehkan karena pembekalan yang dibawa oleh tentara tersebut masing-masing pihak tentara tidak mengetahui jumlahnya. Begitu juga dengan pelaksanaan sewa menyewa di Nagari Palangki ini. Hal tersebut mengandung unsur goror, termasuk dalam goror yasir, yang mana dalam kegiatan ini dilakukan sebagai kegiatan yang sulit untuk dihindari oleh para pelaku bisnis atau penyewa lahan untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan penghasilan yang layak bagi pemilik lahan maupun para investor. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama yaitu proses praktik sewa lahan tambang emas di Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung dimulai ketika penyewa lahan atau investor bertemu langsung dengan pemilik lahan yang akan disewakan sesuai dengan kriteria lahan tersebut. Jika sudah mendapatkan kata sepakat, maka investor berhak untuk mengelola lahan tersebut. Yang kedua, berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap sewa lahan tambang emas di Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung ini terdapat unsur goror, di mana jenisnya yaitu goror yasir atau goror ringan, sehingga tidak berpengaruh pada kebatalan akad. Dengan kata lain, akad ini tetap dipandang sah secara hukum, serta tidak dapat dihindari oleh para pelaku bisnis guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, baik bagi penyewa lahan maupun investor, sehingga pelaku akad sewa menyewa lahan tambang ini tidak dirugikan dalam akad ini. Oleh karena itu, unsur goror yasir dalam sewa menyewa lahan tambang emas di Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung ini secara fikih dapat dimaafkan dan dipandang sah. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.